tarunannya sudah Ada tukang berbahasa dok-dok. ya dok lewat. Jadi apa namanya, ini namanya juga ngobrol. Ngobrol. Halo. Halo. Untuk program ini jangan lupa ya untuk di subscribe. Jangan lupa subscribe, karena program ini akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang makin heboh ya. Jangan Subscribe lupa subscribe, like, and and lonceng. lonceng. Terus juga tonton abis ya videonya biar Iya. kalian juga ngerti dari awal sampai akhir, bisa paham semua isinya. Ada kesempatan dengan menonton awal sampai akhir. Kalau nggak tahu, kesempatan nanya. Saya akan siap untuk menerangi. Lilin saya masih mumpung masih menyala. Seruput. Halo semuanya, jumpa lagi sama Lilin Tua, which is bapak saya. Saya adminnya, dengan Rini atau Endah sama aja, semuanya pada bisa bilang Endah atau Rini. Pak, ada yang nanya di YouTube, kan aku yang ngerjain YouTube-nya bapak, aku yang handle YouTube-nya bapak nih. Ya. Ada yang nanya satu, dari namanya Pak Edianto. Di sini sih nggak disebutin Pak Edianto itu dari mana, angkatan mana. Jujur aku juga nggak tahu juga tentang kayak gitu. Oke. Nah dia nanya nih tentang belajar Inggris maritim. Ya. Yang aku mau tanya, emangnya itu masalah banget ya bahasa Inggris di para pelaut gitu? Kenapa sih? Maksud aku gini, bukannya pelaut itu kan sering ketemu, frekuensinya dia ketemu sama orang-orang asing itu jauh lebih besar dibanding mereka yang kerja di darat. Karena mereka kan melanglang buana kemana-mana tuh, ke seluruh negara segala macam. Nah itu kenapa sih jadi momok buat para pelaut? Iya. Ini ya, emang kenyataan dan barangkali ya satu hal yang menurut saya kontradiktif. Semua lembaga pendidikan berlomba-lomba memperkenalkan dirinya, diri institusinya, diri lembaga diklatnya adalah menelurkan pelaut yang world class, pelaut profesional. Tapi yang menyedihkan justru mereka ini lemah di dalam bahasa Inggrisnya. Kalah bersaing dengan pelaut-pelaut Filipina, pelaut-pelaut Bangladesh, pelaut-pelaut India, pelaut-pelaut Afrika yang sebetulnya bukan saingan dalam hal ini. Tapi sayang, kita kalah hanya dalam hal berbahasa Inggris. Padahal kita semua tahu, pemerintah tahu, lembaga pendidikan tahu, according to the IMO requirement, that the English is one of the international language that must be used for seafarer in daily conversation. According to this job, bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang harus dikuasai oleh pelaut. Jadi to be or not to be. Jadi memang sudah benar sebetulnya kalau lembaga pendidikan itu mendeklarasikan mereka mencetak pelaut yang berani bersaing. Harusnya. Ya, kalau dalam hal berani bersaing itu berarti penguasaan bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang memperhatinkan buru-buru untuk bahasa Inggris yang ini. Sementara ngitung 1 sampai 10 saja kadang-kadang sulit, terlebih untuk ratingnya. Nah, di kapal kan ada rating, penunjang, supporting level, operational level, dan manajemen level. Barangkali untuk manajemen level tidak begitu parah,
ya. Tapi untuk yang penunjang dan operational level ini yang perlu kita benahi, ya kira-kira itu. Jadi benar itu adalah bahasa yang harus dikuasai. Apa coba? Enggak, gini, jujur aku nggak tahu ya, maksudnya aku kan juga punya temen yang beberapa temen yang pelaut juga. Memang sih aku juga nggak pernah ngobrol pakai bahasa Inggris sama mereka gitu, karena ya temen ya udahlah, kita juga tinggal di sini gitu kan. Cuma aku pikir karena dia itu pelaut, sering ke luar negeri, itu maksud aku itu berlaku juga buat yang lain juga. Maksud aku masalah itu tuh ada di semua, hampir di semua mengalami masalah pelaut kalah sebelum berperang. Hal ini disebabkan menurut saya mereka tidak menyadari bahwa bahasa Inggris, bahasa apapun lah ya, terutama bahasa Inggris itu bukan suatu kepintaran, tapi bahasa merupakan satu keterampilan. That language is not science but skill. Tukang ojek di Bali, dia nggak sekolah, tapi bahasa Inggrisnya bagus. Karena apa? Berani ngomong. Itu mbok-mbok jual gudeg di Malioboro, bahasa Inggrisnya oke, sehari-hari. Tapi kalau kita dengerin bahasa Inggris lucu, tapi bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi dengan baik itu juga mempengaruhi mental jiwa mereka untuk menikmati kenyamanan bekerja. Kalau di atas kapal mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik cuma gara-gara bahasa, maka dia merasa tertekan, merasa tersiksa karena nggak bisa ngomong. Mau ngomong ini takut, mau ngomong ini takut. Kenapa takut kira-kira? Takut salah. Iya. Kalau salah takut disuruh Scott jam. Dia sudah ketakutan dulu, memang benar takut salah, dia dihantui. Jangan-jangan saya ngomong gini salah. Nah ini gimana salahnya? Salahnya sistem. Saya selalu menarik semua kejadian di lapangan, saya tarik ke pendidikan. Ya, di pendidikan seyogianya. Ya, mudah-mudahan ini rekan-rekan saya yang ngajar bahasa Inggris ikut mengikuti ini, bahwa tolong apakah beliau-beliau ini sudah merasakan ini koreksi ya, koreksi apakah sudah merasa puas dengan kinerja beliau sebagai guru bahasa Inggris. Ternyata di lapangan mereka nggak bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, ini yang disalahkan kira-kira gurunya apa muridnya. Tapi gini, bahasa Inggris itu kan sebenarnya bisa dibilang macam-macam ya. Sama kayak kita aja bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia somehow kita yang kerja di rumah sakit, kita nggak ngerti bahasanya rumah sakit. Sebenarnya it happens juga kan untuk bahasa Inggris kan. Nah, itu sebenarnya di maritim sendiri atau di ilmu pelayaran gitu ada nggak sih bahasa Inggris yang dibedakan, yang harusnya dibedakan gitu? Ada istilah-istilah yang di umum tidak ada. Umpamanya roda gila, umpamanya banting setir, umpamanya lego jangkar. Itu merupakan satu bahasa tersendiri. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu disebut maritime English. Nah, itu juga harus didalami. Nah, itu pendalamannya gimana itu? Kata kerjanya pun harus kata kerja yang ini, karena Bapak orang mesin, seyogianya di dalam mengajarkan itu ya lingkupnya kata kerja di kamar mesin, membongkar, memasang, membersihkan, mencabut. Ya. Tapi maksud aku gini, guru bahasa Inggris itu apakah dia sudah mengerti tentang hal-hal yang mengenai kemaritiman? Nah, justru di sini saya pernah berkumpul atau ngalami kumpul dengan rekan-rekan saya
salah satunya Kapten Sinambela. Beliau sudah almarhum. Tapi dan juga Kapten Dumpas, dia sudah almarhum. Itu bahasa Inggris yang benar. Artinya apa? Bahasa Inggris dibawakan oleh orang laut yang ngerti bahasa Inggris. Mereka TOEFL ada, ini ada, tapi didasari pengalaman beliau di kapal. Seyogianya guru bahasa Inggris yang dari luar ini juga memahami tentang hal-hal yang terjadi di kapal. Seharusnya, sehingga dia tidak ngombro-ngombro ngomong tentang grammar, ngomong tentang ini. Saya bukan tidak setuju dengan grammar. Terus terang, pelaut yang Anda ngomong tadi, yang barangkali termasuk yang nanya ini, adalah korban daripada grammar. Grammar itu penting, tapi untuk level manajemen, di mana mereka harus menjawab, membuat laporan khusus, membuat nota protes, membuat laporan-laporan perjalanan dan sebagainya. Jadi general ya, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris general. Masih general, tapi tetap masih pakai ini grammarnya yang saya maksud. Grammarnya tata bahasa. Sebab kalau tata bahasanya nggak benar, kalimatnya bisa salah. Nah itu untuk level manajemen lah. Tapi untuk level rating yang hari-hari harus berhadapan dengan teman sekerjanya, itu yang kita perlukan bukan grammarnya duluan, keberanian ngomong. Nah ini yang seharusnya diterapkan di kampus. Begitu masuk kampus adalah kawasan ilmiah. Nah, dengan kawasan ilmiah bahwa ini Center of Excellence, bahwa ini mencetak SDM pelaut world class, harusnya begitu masuk saya harusnya mendengar orang berbahasa Inggris semua. Nah ini saya bukan pernah 1-2 kali, bukan gitu, sering nemuin muridnya siswanya sudah tarunannya sudah berbahasa nggak apa-apa. Jadi ini namanya juga ngobrol. Jadi mereka tadi ngomong apa nih tadi? Ngomong mie dok-dok. Mereka yang ada di kapal atau yang masalah yang ditemuin selama ini? Yang saya temuin selama ini, siswanya sudah berbahasa Inggris karena pernah dilakukan English Day. Di English Day seperti Car Free Day. Nah, ini di English Day. Kalau nggak salah hari Sabtu atau hari Rabu gitu. Nah itu sebetulnya nggak perlu. Dengan kondisi, dengan misi sebagai world class tiap hari, paling tidak penampilan para instruktur begitu masuk ruang kelas harus 50% ngomong bahasa Inggris lah, like a native speaker. Bukan sok bahasa Inggris, tapi kita ngajarin mereka. Justru sekarang bahasa Inggris itu bukan jadi sok-sokan. Harusnya iya. Bahasa Inggris zaman sekarang itu bukannya untuk jadi sok-sokan. Bahasa Inggris zaman sekarang itu ya udah jadi kayak obrolan setiap hari. Tupi. Aku mau tanya dong, bahasa Inggris sendiri Bapak waktu pas lagi pernah belajar atau Bapak waktu ngajar, itu sebenarnya saat ngajar itu sendiri si gurunya atau si dosennya itu apakah penyampaiannya itu pakai bahasa Inggris atau diizinin nggak pakai bahasa Indonesia, pembicaraan di situ apapun itu bentuknya, kayak misalkan cuma izin ke toilet atau cuma mau minjem nih sama temennya, mau minjem pulpen atau tip X, saya mau minjem tip X dong, kayak gitu-gitu, atau harus pakai bahasa Inggris? Justru di sini karena kalau aku dulu di kampus aku dulu itu kalau udah masuk ke mata kuliah bisnis, English business, itu dosennya amat sangat disiplin. Dia orangnya baik tapi dia disiplin. Kalau masuk ke kelasnya dia itu harus pakai bahasa Inggris, even cuma mau minjem tip X ke teman. Kalau misalkan dia itu keluar, dia itu nggak pakai bahasa Inggris, dia harus keluar dulu atau ditegor dulu. Gitu. Itu yang saya maksudkan.
Jadi suasana keinggrisan ini yang akan memacu dia, memancing dia, memotivasi mereka. Kita memang harus demikian. Saya bisa dicek kalau saya ngajar, saya selalu sebisa mungkin pakai bahasa Inggris. Bukan sok pinter bahasa Inggris. Justru tadi sebelum masuk ini Anda pernah ngomong, ya Bapak pinter bahasa Inggris. Iya, Bapak ngerasa perfect apa enggak bahasa Inggrisnya sebenarnya? Justru bukan itu. Karena saya merasa bahasa Inggris saya kurang, sementara saya nyadarin bahwa bahasa Inggris itu adalah bukan kepintaran tapi keterampilan, maka itu akan bisa saya capai kalau sehari-hari saya gunakan, ya kira-kira gitu. Sehingga mereka pun juga demikian, sama seperti tadi guru dosen ekonominya situ tadi, begitu masuk bahasa Inggris ekonomi, nah itu juga demikian. Saya pun juga demikian, dan saya bangga anak-anak saya ini, mereka juga punya kebanggaan tersendiri ngomong belepotan berbahasa Inggris. Tapi nggak masalah soal belepotannya, salah itu nomor 100. Tapi kan sebenarnya ukuran bahasa Inggris itu berhasil atau enggak, itu sebenarnya orang yang kita ajak ngomong, si native speaker ini atau si orang bulenya langsung, itu sebenarnya paham kan sebenarnya itu ukuran dia kita bisa bahasa Inggris kan sebenarnya. Maksudnya bukan perfect, I mean not perfect English, tapi at least he knows atau they knows what we talk with them, right? Ya, justru disitulah kita masih berukuran pada ujian. Ujiannya lulus, di lapangan nggak bisa ngomong. Ujian nggak lulus cuma gara-gara grammar. Itu serba salah. Oleh karena itu ukuran kelulusan itu juga harus ditinjau dari keseharian. Keseharian dia berani ngomong enggak, keseharian dia aktif ngomong enggak, dan sebagainya. Ini harus ditunjang oleh lingkungan, dalam hal ini para instrukturnya. Ngomonglah di bahasa Inggris. Jadi jangan disongkon so Inggris lo, so Inggris. Nah, ini yang mematikan. Justru datangnya dari instruktur sendiri. Ya. Nah, gitu. Kita sudah ngomong tentang dia pergi ke luar negeri kemana-mana, giliran anak muridnya ngomong, "Alah udah nggak usah ngomong bahasa Inggris, so Inggris lah." Iya, jadi saya pernah ketemu lucu di Malioboro. Sepentumulu, you come back here. Salah satu tukang jahit. Saya tanya, sepentumulu ki opo sih Mas? Seminggu. Ya seminggu kok sepentumulu ki opo? Tumulu. 7 tumulu itu seminggu. Seminggu tuh 1 week. Wah, tuh sepentumulu ngerti kok dia. Intinya ngerti. Jangan kita bengong, jangan kita bego karena cuma nggak bisa ngomong, gitu loh. Jadi Inggris kebatinan. Nah, jadi Inggris kebatinan. SR dapat bahasa Inggris, SMP dapat bahasa Inggris, SMA dapat bahasa Inggris. Lah, kalau sekarang anak-anak sekarang justru udah dari SD, Pak, dapat bahasa Inggris. Justru itu. Harusnya. Masalah masuk kalah sama. Kalau zaman aku masih SMP. Ya, itu. Kalau situ ke Australia atau situ ke Inggris, itu bayi yang digendong belum sekolah, itu sudah pintar bahasa Inggris. Ya, ini bukan joke ya. Nah, ini bukan joke. Ini cuma ngomong bahwa bahasa itu bukan kepintaran, tapi karena keseharian dia diajak ngomong oleh mamanya, oleh papanya ngomong bahasa Inggris, mau nggak mau dia ngomongnya juga demikian. Jadi kalau tuh bayi bule tapi lahirnya di Jawa, gedein sama si mboknya misalkan, atau yang ngurus orang bahasa Jawa. Nggak usah jauh-jauh lah. Ke Bali kemarin kan pernah ke Bali kan, tukang ojeknya, tukang drivernya. Kemarin kan kita pernah naik itu taksi itu, yang naik taksi itu. Nah, itu juga pintar bahasa Inggris karena dia nyadari bahwa yang dia angkut, yang dia layanin itu bukan tidak mungkin orang. Bahkan dia lebih lancar loh dari kita. Kenapa? Karena hari-hari dia ngomong itu. Ya, jadi kembali mudah-mudahan rekan-rekan saya yang ngajar bahasa Inggris ada tersentuh lah tentang kondisi. Jadi intinya membangun percaya diri itu dari lingkungan juga ya sebenarnya, dari lingkungan, dari sistem pengajarannya. Dari sistem pengajarannya.
Yang nomor kedua, lingkungan itu penting, mendukung sesuai dengan misi kampusnya, mencetak world class quality. World class quality itu apa? Yang meliputi termasuk komunikasinya. Gurunya pintar, mesti muridnya pintar. Nah, ya. Jadi bukan cuma nilai yang dicari, Bukan. nilai kelulusan yang dicari. Nilai kelulusan memang, tapi dalam hal apa? Dalam hal umpamanya memang dia sudah manajemen level, dia memang perlu grammar. Itu tadi kebutuhan mereka adalah untuk membuat laporan, membuat ini atau menjawab hal-hal yang bersifat hukum atau bersifat law dan sebagainya lah. Mereka harus menguasai untuk itu. Sekarang buru-buru mereka menguasai yang begitu, menguasai what is that aja nggak kenal. Seperti pamannya saya, well, good morning, according to the schedule today we will discuss about irrigation. Before we start our lesson, maybe you have any question please. Jadi mau nggak mau mereka kita bangun. Soal salah nomor 100, tapi berani ngomong dulu. Dan ini sudah saya buktikan. Bapak ada pengalaman nggak di kapal tentang banyak. masalah kayak gini? Banyak. Jadi saya punya masinis 4, katakanlah namanya Jangan sebut nama. namanya A. Dia itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Kerja bagus, ini bagus, makan banyak. Pada suatu ketika kapal saya mau dock di Jepang, di Shimizu. Mau sandar di Dock, bukan hanya sandar tapi dock. Oh, Dock itu perbaikan. okay. Semua masinis punya tanggung jawab terhadap apa yang harus dipertanggungjawabkan di kamar mesin. Salah satunya masinis saya ini punya tanggung jawab ketel. Kebetulan ketelnya di reparasi. Masinis harus bisa menjelaskan ke reparator gimana, ada masalah apa. Nah, dia sudah kebingungan. Bos, saya nggak bisa bahasa Inggris, Bos. Nggak bisa, harus bisa bahasa Inggris. Siapa yang jelaskan? Bahasa Jawa nggak bisa, harus kamu. Wah, dia mulai yang biasanya makan setumpuk ini, itu sejak perjalanan ke Jepang itu pikirannya dia cuma bahasa Inggris saja, nggak doyan makan. Sampai kurus dia, stres. Persis harinya udah standar, udah kita sudah masuk galangan. Saya lagi makan pagi sama kapten, kebetulan datang, Bas, tunggu siapa? Tunggu pas 4. Ngapain? Katanya nunggu pasnya. Ya, biarin aja. Begitu saya keluar, Bos, udah datang, Bos. Loh, kamu yang jual? Gak bisa. Kopernya angkat, turun di sini. Kamu sudah jadi masinis, ya bisa, berarti ya cakap. Bos, wes, kamu ke bawah, saya tungguin. Bos nungguinnya. Iya. Dia turun ke bawah. Orang udah pada ngumpul, orang Jepangnya. Dia turun. Oke, ngomong. Oh, kore. Wah. Orang Jepangnya bilang, Bos, tahu, Bos. Ya. Terus kamu ngomong semua. Sejak saat itu dia selalu ngomong. Nah, saya anjurkan kepada para pelaut, tambahilah senjatamu di kamar mesin, bukan hanya senter sama kunci Inggris, tapi tambahilah buku harian sama alat tulis. Apa saja yang ada di situ yang belum tahu bahasa Inggrisnya dicatat. Ngomong di depan kaca. Apa itu? Bersih itu apa? Terang itu apa? Cepat itu apa? Sehari 3 kata, 10 hari di kapal sudah sekian kata. Biasakan ngomong bahasa Inggris. Terlebih saya nyun sewu untuk para kampus, terutama kampus saya, alma mater saya, tolong bahasa Inggrisnya dibenahi. Jangan grammar sentence, tapi how to make them percaya diri.
Percaya diri bahasa Inggrisnya apa? Confident. Confident bahwa saya juga bisa berbahasa Inggris. Dukung mereka, para instruktur yang ada di situ. Semuanya saja. Masuk kantin bahasa Inggris, masuk perpustakaan bahasa Inggris. Dan itu harus dimulai dari instrukturnya, ya. Nah, kira-kira itu. Tapi Memang kenapa? Enggak, maksud aku tapi sebenarnya pelaut-pelaut itu sendiri kalau mereka lagi sandar di pelabuhan-pelabuhan di luar negeri, mereka kan sebenarnya bisa turun kan? Bisa. Mereka bisa turun, Bisa. mereka bisa komunikasi langsung Iya. sama para Jeleknya native gini. speaker di sana sebenarnya. Mereka kalau kumpul ngomong di luar berani karena nggak tertuntut oleh tekanan jiwa. Dia ngomong bahasa Tarsan pun bisa, tapi dalam hal dinas dia nggak berani menerapkan itu. Harusnya dia berani menerapkan itu waktu dinas, sehingga dia tidak merasa tertekan, dia happy dengan apa yang dia miliki. Nah, ini yang tidak pernah dijumpai waktu di kampus. Di kampus begitu masuk grammar, tenses, buru-buru yang 10 tenses, yang simple present tense aja nggak kena, ya kira-kira itu. Anda emang punya pengalaman yang lucu? Enggak sih, ya ada beberapa, banyak sih, tapi yang inget banget waktu pertama kali pindah ke perusahaan yang sekarang aku kerja ini. Ini kan perusahaannya beda jauh dari perusahaan yang sebelumnya. Sebelumnya kan perbankan. Nah, terus yang sekarang ini masalah pameran. Itu jauh banget. Jadi bener-bener yang waktu di perbankan itu aku kerja di balik layar. Jadi sama sekali nggak ketemu klien, nggak perlu bahasa Inggris sama sekali kecuali sistem yang ada di komputer. Nah, one day pas lagi di sini di perusahaan ini, ikutlah technical meeting karena kita kan bidangnya pameran. Ikutlah technical meeting. So-soan dengan bahasa Inggris aku yang seada-adanya, terbata-bata, nggak ngerti istilah-istilahnya kayak tadi aku bilang. Tadi kan aku sempat tanya, bahasa Inggris itu sebenarnya ada bidang-bidangnya kan? Kayak di kedokteran itu ada bidangnya, berarti di pelaut juga ada. Begitupun yang di pameran, di bidang pameran. Nah, itu ada satu kata yang di situ tulisannya adalah marking at 7 AM till 10 AM kayak gitu. Aku mikir aja, ini apa sih, ini marking ini apa sih, karena aku nggak pernah ketemu kata-kata marking itu, walaupun sebenarnya aku cari di kamus itu pasti ada gitu, tapi mindset aku adalah aku masih belum kerja di sini, aku masih kena. Akhirnya aku coret, aku ganti tulisannya marketing. Terus pas sampai pas sampai di kantor ditanyain lagi kan sama bos gitu, jadi apa, enggak nih mbak, ini salah nih ya, ini maksudnya marketing ya mbak ya, marketing tuh harus datang jam sekian sampai jam sekian ya. Yang ada aku dimarahin, marketing itu marking non. Itu marking, artinya itu orang nandain. Oh, nandain. Iya. Pokoknya itu banyak banget, sampai pernah disuruh nelpon orang bule langsung. Padahal waktu itu aku dicoba buat teman, dites sama teman. Coba deh lu nelpon ke sana, ke London. Aku nggak pernah nelpon ke London, tiba-tiba disuruh ngomong sama orang Londonnya langsung. London, which is itu bahasa Inggrisnya itu benar-benar itu I can gak no, iya. About itu disuruh ngomong sama si Miss siapa gitu, misalkan aku lupa nama Missnya karena juga udah resign. Terus aku disuruh ngomong sama Miss ini. Terus aku udah dikasih tahu kalau Miss ini nggak ada, ya udah langsung nanti call back aja after a few hour atau a few minute gitu, kamu call back aja. Nah, masalahnya yang ngangkat itu cowok, memang bukan orang itu. Terus aku tanya, ini siapa nih, gimana, itu tahu, aku tulis semua pertanyaannya, semua pertanyaan dan semua kemungkinan jawaban dari orang itu, apa pertanyaan dari orang itu. Jadi aku tulis semua kemungkinan jawaban yang aku mau jawab, itu aku tulis semuanya. Jadi kalau orang ini nanya, aku jawabnya ini. Kalau orang ini nanya, aku jawabnya ini. Dan itu semuanya pas saat aku ngomong sama orang itu blank.
itu blank, itu nervous banget karena orang yang aku telepon itu beda banget sama yang aku tuju. Ternyata orangnya nggak ada dan yang ngangkat adalah bosnya. You can call with me. They know my email. Apa ini? May I know your name please? Gitu. Po. What is Po? Okay. You can call Wiwi. You can ask Wiwi about my email. Okay sir. Teman udah panik dong. Tutup gitu. Terus langsung aku tutup. Itu siapa? Nggak tahu. Dia bilang katanya Po. Dan ternyata itu adalah bosnya. Itu adalah big bossnya. Sampai akhirnya big bossnya nelfon ke big boss aku. Itu sempat kacau sih, tapi maksud aku dari situ aku belajar untuk nggak bisa kayak gini, ini malu-maluin. Ini malu-maluin banget. Jadi nama aku itu bisa ke-detect sampai ke London bukan karena prestasi tapi karena kesalahan. Iya, tapi karena kesalahan aku. Ini nelpon siapa? Kenapa ngomongnya sama bos? Karena si bos itu nelpon lagi ke big bossnya aku. You know who's Enda? Because Enda just call me a few minutes ago. Iya. Itu like ya udah gitu. Cuma maksudnya Ya. itu baru ya, itu memang baru banget. Ya inilah Dok. Kenapa pelaut-pelaut kita itu sering nggak kerasan di luar, karena tidak nyaman, karena nggak bisa ngomong secara enak. Ininya pintar sebetulnya, kerja bagus, kerja keras, disiplin pelaut Indonesia itu number one deh pokoknya. Tapi karena komunikasi nggak pas, akhirnya dia dikerjain sama orang India yang pintar bahasa Inggris, orang Filipina yang pintar bahasa Inggris. So padahal bahasa India sendiri, orang India sendiri juga bahasa Inggrisnya biasa lah aja. iya, Bahasa Inggrisnya orang India, bahasa Inggrisnya orang Filipina, bahasa Inggrisnya orang Thailand. Ya alhamdulillah aku sekarang udah kerja di perusahaan ini udah almost 10 year ya. Jadi aku kebetulan punya exhibitor atau aku punya klien itu kebanyakan dari seluruh dunia. Jadi aku ketemu orang Thailand, orang London, orang Vietnam, orang dari mana-mana lah gitu. Bahasa Inggris yang paling perfect itu memang cuma bahasa Indonesia gitu. Maksudnya yang mendekati, bukan perfect sih, tapi jelas, artikulasinya itu jelas, maunya apa, gimana. Sedangkan India, Thailand itu iya. wow. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya bilang sama Mas yang tadi tanya sama kamu, Mas Edi, nggak usah khawatir dengan berbahasa Inggrismu yang kurang. Percaya dirilah, ngomong enak. Sebetulnya kesalahan bukan hanya di kamu, tapi kalau saya boleh ngomong, ini kesalahan di sistem. Nah, bahasa Inggris kita, saya punya pengalaman waktu di Belanda, ada pelajaran bahasa Inggris tapi tidak diterapkan di kelas. Saya protes. Nah, pelajaran bahasa Inggrisnya kok kosong. Loh, kamu sudah bisa bahasa Inggris? Ya ini bahasa Inggris saya kan kepaksa karena saya harus kumpul sama ini. Ya itu. Jadi salah satu metode berbahasa Inggris adalah familiarisasi terhadap bahasa itu sendiri. Kami dititipkan di keluarga Belanda dengan catatan, dengan harapan, mau tidak mau saya harus berkomunikasi kalau saya mau nggak lapar. Saya harus ini kalau saya mau mandi dan sebagainya, sehingga saya mesti buka kamus, saya mesti buka ini dan sebagainya, sehingga pada saat masuk situasional di ininya, kita sudah ini. Jadi kembali, tolong untuk para instruktur bahasa Inggris yang bukan dari pelaut, hendaknya manajemen memberi kesempatan kepada mereka, kepada beliau, untuk melihat di kamar mesin itu kayak apa. Karena saya orang mesin, barangkali kalau untuk orang dek juga demikian, supaya bahasa Inggrisnya itu enak, bahwa bahasa Inggris mereka itu sudah gak karu-karuan semua. Kenapa kita harus terkungkung dengan kita harus pintar grammar mereka itu sudah gak karuan. Jadi kita ikutin, enak. Mereka justru banyak pakai bahasa Tarsan semuanya, bahasa isyarat ya.
kedua, kita harus dukung mereka dari dalam bahasa Inggris. Jangan hanya mereka yang kita salahin, mereka malas, mereka goblok, tapi kita sebagai instrukturnya mendukung lingkungan ilmiah, lingkungan kampus yang world class. Nah, sekali lagi, world class itu berarti dimulai dari instrukturnya pun world class quality. Oke, barangkali. Tapi satu lagi, bahasa Inggris itu kan sebenarnya kita kan orang Indonesia, jadi bahasa Inggris itu kan sebenarnya bahasa kedua kan, bahasa kedua atau ketiga. Jadi sebenarnya kita sendiri nggak dituntut untuk to be perfect in English, but just only be confident. Iya, tapi untuk pelaut, ini bahasa Inggris merupakan tuntutan pertama, according to the IMO requirement that all seafarer must be fluent in English. Okay. Ya, jadi mau tidak mau dia harus berbahasa Inggris. Oleh sebab itu berbahasa Inggris lah di kampus. Mulai dari contoh instrukturnya, contoh manajemennya untuk berbahasa Inggris bersama. Bikin kantin itu tempat berbahasa Inggris. Bikin perpustakaan itu tempat berbahasa Inggris. Sebetulnya saya bikin buku bahasa Indonesia itu salah. Harusnya itu bukunya ya bahasa Inggris. Tapi karena pelaut Indonesia itu terkenal 3 kelemahan. Kelemahan pertama adalah lack of English communication. Nomor 2 adalah take AC-nya terlalu besar. Yang ketiga, malas baca buku. Nah, maka saya bikin buku-buku saya dalam bahasa Indonesia dalam bentuk tanya jawab. Nah, sebenarnya ini satu kemunduran. Harusnya buku-buku saya tetap harus bahasa Inggris supaya mereka mau berbahasa Inggris, ya. Jadi kembali, ini kalau saya melihatnya gejala kurang penguasaan berbahasa Inggris pelaut kita adalah karena menurut saya salah penerapan metode pembelajaran bahasa Inggrisnya. Ya, kita terbelenggu oleh grammar sehingga pelaut kita kalah sebelum berperang. Takut kalau Inggrisnya salah. Padahal bahasa Indonesia sendiri juga belepotan, nggak pakai grammar bahasa Indonesia. Ya, jadi kembali kita mau pengen pelaut kita berani bersaing, ya, karena kita ikut Indonesia sebagai poros maritim dunia, obsesinya Bapak. Seluruh armada kapal internasional diawai, dioperasikan operatornya pelaut Indonesia. Nah, untuk itu, inilah tugasnya lembaga pendidikan dan pelatihan pelayaran. Kalau kita ngomong peningkatan kualitas, ya nomor 1 kualitas instrukturnya. Kita sudah teknologi permesinannya sudah deret ukur sampai ke langit, kitanya masih ngomongnya ketel once upon a time terus. Oke, saya kira bisa disampaikan kepada Mas yang nanya tadi, nggak usah minder dengan bahasa Inggrismu, percaya diri, lengkapi tiap hari, bawa notes. Setiap yang tidak tahu catat, langsung dicari. Sehari bisa ngumpulin 5 kata, itu sudah paling bagus, ya. Jangan malu dibilang sok Inggris, karena ini tuntutan. Yang sok Inggris itu berarti dia sudah pintar bahasa Inggris. Atau ajakin aja sekalian ngomong bahasa Inggris. Ajakin bahasa Inggris. Jadi kepada rekan-rekan saya instruktur juga tolong dibantu suasana kampus yang world class ini untuk benar-benar memang kampusnya bersuasana world class, berbahasa Inggris, ya. Demikian menurut saya, kira-kira puas. Ya wes. Nanti kita bicara lagi masalah lain, ya. Yo. Oke. Ya udah, mungkin segitu dulu kali ya. Ngobrol-ngobrol kita, ya. Oke semuanya. Nanti dilanjut lagi di sesi berikutnya atau di pertanyaan-pertanyaan. Kita punya program ini ya, program obrolan.
Kita lanjut di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, yang kira-kira memang agak sulit untuk ditulis, jadi lebih enak untuk diobrolin langsung. Oke? Dah.